Halo friends, kembali lagi di Virtual Human Design Agency. Kali ini kita mau membahas sedikit tentang um, LinkedIn ya. Jadi gimana caranya kita bisa mengupgrade profil LinkedIn kita jadi lebih menarik kayak gitu. Kebetulan kenapa sih kok VRDA itu mau nge-share tentang cara gimana upgrade profil LinkedIn kita. Nah, jadi ceritanya itu kemarin kita dapat klien gitu kan. Nah, ini kliennya. Nah, kebetulan dia itu pengen um, LinkedIn-nya itu di-upgrade gitu. Jadi sebelumnya itu masih kayak belum terawat kayak gitu. Kemudian dia minta kita buat uh, enhance lah, istilahnya kayak gitu. Nah, langsung saja tanpa berbasa-basi ya. Kita mulai tips cara-caranya ya gitu. Oke. Yang pertama itu kalau dari atas jelas jangan lupa adalah foto profil ya. Foto. Cara upgrade profil LinkedIn. Profil agar terlihat lebih profesional. Yang pertama foto profil. Nah, gimana sih foto profil yang baik? Apakah yang background merah ini kayak gitu atau yang bagaimana? Nah, sebenarnya kalau dari yang kita baca-baca, foto profil yang baik itu udah bukan yang pakai background merah atau biru ya. Jadi udah pakai yang lain gitu. Sebisa mungkin itu tetap pakai foto yang gimana ya? Istilahnya formal tapi tetap santai gitu. Jadi kayak misalnya yang seperti ini. Jadi dia kan udah beda, udah nggak terlalu kaku gitu lah fotonya dibandingkan dengan yang masih background merah kayak gitu. Nah, itu tipsnya. Dan yang kedua, sebisa mungkin itu fotonya dia mencakup ya 60% dari lingkaran ini adalah wajah kalian. Jadi biar bisa lebih dikenali oleh LinkedIners yang lain, atau misal kalau misalnya kalian lagi nyari kerja itu dilihat oleh recruiters kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang paling penting, dan sebisa mungkin uh, tidak tidak perlu dihias-hias kayak gitu lah. Beda karena LinkedIn itu berbeda dengan Instagram, jadi tidak perlu yang wah-wah kayak gitu. Sederhana aja. Jadi tipsnya yang pertama, oh dan jangan lupa HD ya. Yang pertama itu usahakan jangan background, jangan pakai foto apa ya namanya yang foto wisuda lah ya. Usahakan jangan pakai foto wisuda. Kalau misalnya belum ada itu bisa ya foto lagi gimana. Kemudian yang kedua, usahakan 60% dari space itu wajah kalian. Ini 60% ya, bukan 60. Jadi usahakan ini itu 60% wajah kalian. Jangan sampai kayak kalian memasukkan foto satu badan di foto di space ini gitu loh. Jadi kayak masa dari kepala sampai kaki beda kan. Jadi aneh gitu, orang-orang ngelihatnya jadi kayak aneh banget nih. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga jelas pakai
foto HD. Terus itu sih paling. Dan kalau misalnya teman-teman masih kurang sreg gitu sama foto teman-teman sendiri, itu teman-teman bisa foto aja di studio. Paling berapa sih? Kalau dulu sih paling 50.000 dapat deh. Nggak hitung 2 foto aja, kayak gitu nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus cover ya, foto cover. Nah, foto cover ini juga penting. Kenapa? Karena bisa mengindikasikan bahwa kita niat gitu loh untuk ngerjain profil LinkedIn kita gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya yang masih fresh graduate atau sudah bekerja berpengalaman tapi nggak punya apa ya waktu gitu, atau masih kebingungan untuk upgrade profil LinkedIn-nya, itu bisa ngikutin tips-tips berikut. Nah, foto cover yang pertama itu HD jelas ya. Yang kedua itu usahakan berkaitan dengan industri kalian. Terus yang ketiga itu ukurannya itu ini 1122. Nah, ini ukuran dan usahakan juga tidak terlalu ramai. Karena kan kalau ramai terlalu menyita perhatian, dan sedangkan ya jadi aneh gitu kalau terlalu ramai. Ini ya kan harusnya kan fokusnya kan ke wajah kita, bukan ke covernya kayak gitu. Terus, nah, oh ya, misalnya contohnya ini dia kenapa backgroundnya truk-truk itu karena dia kerjanya di Astra International Isuzu Sales Operation, dan dia kayak ngejual truk-truk atau pickup-pickup kayak gitu. Nah, makanya kita coba buat backgroundnya ini berkaitan dengan truk-truk kayak gitu. Terus, nah ini kan ada seperti heading ya. Heading itu bisa diisi, sorry, heading. Atau position gitu ya. Ya heading sih namanya. Nah, bisa diisi. Sebenarnya ada beberapa apa ya istilahnya ya. Beberapa pilihan ya. Yang pertama itu bisa diisi dengan skills atau certification. Misalnya kayak contoh itu skills misal kalau ini industrial engineering gitu ya. Terus sales and marketing. Terus misalnya artificial intelligence, etc. Nah, misal terus juga bisa dicantumkan sertifikasi yang pernah teman-teman dapat. Misal contoh sertifikasi ya. Itu misal apa sih? Black belt dalam hal kayak
apa gitu lah. Atau misal certified kok graphic designer, misal kayak gitu. From Coldbreak, from kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak ada fromnya nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus bisa juga posisi sekarang. Ini aku buat ini aja deh ya. Certification. Nah, jadi ada skills, certification, terus ketiga position, contoh. Ya inilah ya. So supervisor at ini. Misal, ini kan karena dia udah ada dicantumkan PT-nya ya. Ya gitu jadi bisa. Atau misalnya teman-teman itu fresh graduate bisa kayak fresh graduate-nya fresh graduate apa gitu loh. Kasih misalnya depannya industrial engineering kayak gitu. Ini misal jadi posisinya sekarang, karena kan kadang-kadang kalau fresh graduate itu belum dapat positionnya, jadi bisa pakai fresh graduate atau yang ini certification atau ini skillsnya kayak gitu. Terus itu sih paling kalau misalnya di heading, jangan ingat itu kalau menurut sepengalaman kita itu gimana ya, jangan pakai moto gitu. Misalkan jangan gunakan atau masukkan moto hidup gitu di heading, karena gimana rekruter tahu dalam sekilas pandang gitu kalau misalnya kalian naruh apa namanya moto, misalnya motonya contoh jalani hidup dengan ikhlas kayak gini. Misal ada orang atau rekruter itu kayak nyari-nyari gitu kan di search gitu, nah terus muncul nama kalian, nah sedangkan heading kalian itu tulisannya jalani hidup dengan ikhlas, sedangkan dia sedang mencari katakanlah graphic designer gitu atau digital marketer. Nah kalian digital marketer atau graphic designer itu gitu, tapi kalian mencantumkan jalani hidup dengan ikhlas, sedangkan waktu recruiter itu terbatas untuk melakukan scanning gitu. Ya gimana kalian bisa lolos di tahap scanning awal itu gitu kalau misalnya kalian mau masuk kayak jalani hidup dengan ikhlas kayak gitu. Jadi kayak waduh, wah ini apa nih, skip lah kayak gitu, nggak ngerti. Gue kan lagi cari graphic designer atau digital marketer kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Ya mungkin kalau misalnya uh, rekruternya lagi gabut ya mungkin bisa-bisa aja, atau memang itu rezeki kalian itu ya bisa-bisa aja kayak gitu, tapi sebaiknya jangan itu. Terus ini fitur open to add profile section sama more. Ini open to ini bisa digunakan untuk hiring atau providing services. Nah, ini biasanya digunakan kalau HRD gitu atau
petinggi-petinggi perusahaan. Atau kalau teman-teman itu seorang freelancer, bisa ditambah dengan providing services. Kayak gitu. Biasanya di sini juga ada untuk open to work. Nah, open to work ini biasanya untuk orang-orang yang lagi nyari kerjaan. Open to work kayak gitu. Jadi dalam sekilas pandang rekruter itu tahu kalau lagi nyari kerjaan ini orang, dan kita bisa menjadikan itu sebagai kandidat kayak gitu. Nah, ini tergantung kalian mau yang mana, apakah hiring, providing services, atau open to work kayak gitu. Open to. Tapi kalau misalnya udah dapat kerjaan juga nggak usah diisi, nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Open to. Tergantung kondisi kalian. Cari kerja. Kalau cari kerja berarti open to work. Kalau buka jasa atau freelance, providing service. Terus buka lowongan, hiring ya. Oke. Nah, terus selanjutnya add profile section. Add profile section ini sebenarnya bergantung pada aspek-aspek yang akan kalian cantumkan di LinkedIn. Tapi yang paling utama itu kan kayak core, ya education harus ada, posisinya harus ada, sama skillnya itu kan harus ada. Kemudian ada rekomendasi juga, fitur itu kayak yang di highlight gitu lah, postingan kalian yang di highlight biar orang-orang itu tahu kalian apa yang penting dari sesuatu yang kalian udah post gitu. Jadi kalau ada post yang penting bisa dimasukkan ke fitur. Kemudian license certification, jelas ya, courses itu kursus. Kalau misalnya teman-teman ikut misal apa yang dari program pemerintah itu, ya yang dari program pemerintah yang kursus-kursus itu, ya bisa ditambahin kayak gitu. Terus rekomendasi itu juga bisa. Additionalnya ada volunteer experience, pengalaman volunteer, publikasi. Kalau misalnya teman-teman itu pernah melakukan publikasi hak paten, kalau ada project-project yang penting mungkin. Kemudian honor and awards bisa dimasukkan juga. Dan ini kalau misalnya teman-teman punya, ini bisa jadi apa ya, suatu nilai tambah. Test course mungkin TOEFL atau kemampuan bahasa luar negeri itu bisa dimasukkan di sini. Languages jelas, organizations jelas, ad causes itu bisa juga ditambahkan. Dan kurang lebih kayak gini ya, core. Nanti yang paling penting kita akan membahas tentang add to profile. Jadi yang penting itu nanti di sini kita akan bahas tentang education. Terus position ini nanti kaitannya sama work experience. Terus yang ketiga skills. Yang keempat
honor and awards sama organization. Oke, nanti kita akan bahas itu di sini. Nah, sebenarnya kalau ini udah ada pun cukup sih. Kayak gitu. Terus small languages mungkin ya. Nah, langsung kita masuk ke bagian selanjutnya. Yaitu ini teman-teman ada certification. Kemudian analitiknya, resourcesnya. Nah, about tipsnya itu kalau di about usahakan isi setelah aspek yang lain atau bagian yang lain ya sudah terisi. Kenapa? Karena about ini nanti akan menceritakan tentang summary dari profile kalian. Nah, jadi kenapa saran kita itu diisi yang akhir? Karena dengan mengisi di akhir, kalian bisa dengan gampang gitu. Oh, rangkumannya tentang experience, education, kemudian skills, honor, and award kayak gitu. Terutama biasanya yang dicantumkan nanti adalah tentang experience sama honor and awards. Karena kan dalam sekilas pandang ini kan di section yang atas ya, about itu. Jadi paling enggak recruiter itu akan tahu sekilas tentang kalian. Kayak gitu, tanpa mungkin kalau misalnya nggak sempat nyekrol, oh ini udah tahu nih kalau orang ini punya prestasi di bidang ini. Kita udah tahu kalau dia berpengalaman dalam bidang ini. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Makanya saran saya diisi di akhir. Terus ada beberapa opsi kalau misalnya teman itu mau mengisi about. Yang pertama ceritakan tentang teman-teman itu passionate di bidang apa. Yang pertama adalah ceritakan teman-teman itu orangnya seperti apa. Misalnya kayak motivated atau dedicated kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, terus ini misalnya yang contohnya di sini itu, my passion for talking to people and building good relationships appeared when I worked as an intern in Jawa Post in junior high school. It felt like a calling for me. Jadi dia ini kita juga yang bantu buat ngisi about-nya. Itu kayak dia berusaha menonjolkan bahwa berkomunikasi dengan orang dan membangun relasi yang bagus itu udah seperti panggilan hidupnya gitu buat dia, kayak gitu. Jadi dan panggilan hidup itu udah ada sejak dia udah muncul sejak dia melakukan intern di Jawa Pos waktu SMP, kayak gitu. Nah, itu kan ceritakan orang dia seperti apa. Kemudian kisah hidup secara singkat sih. Kisah hidup secara singkat. Dan di highlight aja, Jadi highlight dengan pilih-pilih juga dengan kisah hidup bidang kalian. Nah, bukan kisah. Jadi kisah hidup secara singkat dan dipilih yang sesuai dengan bidang teman-teman.
kayak gitu. Jadi misalnya nih, kita kan udah tahu nih kalau talking to people and building good relationships itu adalah panggilan buat dia. Nah, setelah itu alur ceritanya itu kaitkan dengan yang eh, ada sangkut pautnya sama talking to people and building good relationships kayak gitu. Contohnya apa? Misalnya ini. While in high school, I joined scientific discussion forum and won second place in regional Central Java Indonesia debate competition. Berarti kan ini kan ada kaitannya dengan talking to people kayak gitu kan. Nah, makanya dimasukkan di sini ketika SMA kayak gitu. Jadi alur ceritanya itu walaupun agak lompat-lompat tapi tetap masih nyambung gitu. Karena kan nggak mungkin kan kita ceritain semuanya di sini, tapi kita harus tetap persingkat itu dan dipadetin lah biar isinya tetap ini. Kemudian fast forward to college, I joined the engineering press agency Momentum and was promoted to be the director in chief in 2016. Nah, ini setelah SMP, SMA, kemudian kuliah, kan? Waktu kuliah ternyata saya jadi ketua dari lembaga pers mahasiswa nih, kayak gitu. Dan kebetulan juga jadi director in chief. Director in chief itu kayak pimpinan redaksi. Nah, pimpinan redaksinya kayak gitu. Berarti kan, ya masih ada kaitannya lah sama talking to people and building good relationships kayak gitu. Karena jadi uh, pimpinan redaksi kayak gitu. Nah, jadi singkat padat tapi juga masih beralur gitu. Masih ada kaitannya antara dengan yang di atas kayak gitu. Kemudian langsung lompat ke pekerjaan. Now in my professional career, I choose to dedicate myself as a salesperson to continue my calling. I am so grateful that this path has led me to achieve something that I have never imagined, such as nih ini prestasi-prestasinya waktu udah kerja kayak gitu. Jadi nyambung tuh SMP, SMA, kuliah, terus kemudian kerja. Dan di sini kan kalau dicermati tiap-tiap step itu ada prestasinya ya. Nah, jangan lupa juga cantumkan prestasi. Nah, makanya kenapa sebenarnya About Us ini kita sarankan buat ngisi di akhir, karena nanti akan mencantumkan prestasi jelas. Dan kayak kisah hidup di sini. Ini kan misalnya nih, while in high school, I joined scientific discussion forum and won second place. Ya gitu kan. Kemudian I joined engineering presidency moment and was promoted to be director in chief. Kayak gitu. Kemudian ini prestasinya jadi Isuzu Premier Club from Japan, kemudian Best Supervisor CV South of Sumatera Amerika area, Best Supervisor LCV 2020 nasional, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus jangan lupa di akhir itu dikasih yang namanya CTA ya, atau call to action. Call to action-nya bisa dalam bentuk apapun, tapi biasanya sih kontak. Kalau misalnya teman-teman ada yang berminat sama teman-teman kayak gitu, bisa dihubungin via email. Misal nih. Tapi ini jangan lupa dikasih jembatan juga ya, tiap-tiap kalimat itu. Jangan sampai nanti misal dari sini nih, misalnya habis ngasih achievement kayak gitu terus langsung for any inquiries kindly contact me via email, thanks, email kayak gitu. Nanti terkesan kayak show off doang nih orang kayak gitu. Tapi dikasih jembatan kayak gitu biar orang atau rekruter itu yang baca lah ya nggak jeglek lah gitu. Jadi setelah kalau di sini ya contohnya itu setelah dikasih penjelasan tentang prestasi-prestasinya waktu kerja itu dikasih jembatan kayak gitu. The experience I have been through motivates me to keep being a better person. I also believe that if we can do the best thing we can do, we can get the best thing we can get kayak gitu.
Terus kemudian for any inquiries kindly contact me via email, thanks. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dikasih jembatan lah. Aku cantumin aja ya di sini ya. Dikasih jembatan bridge. Jangan lupa ketika kalimat dirasa kurang cocok. Kurang nyambung gitu. Antar untuk paragraf. Ya ini sebenarnya udah masuk ke seni menulis sih. Cuman ya biar enak aja ya. Terus dan nih about nih activity itu nanti kalau misalnya kalian ngeposting atau ngekomen kayak gitu nanti akan muncul di sini. Tapi overall itu nggak akan dibahas sih. Ini secara otomatis nanti akan muncul kayak gitu. Terus experience. Nah, experience ini core-nya sih. Sebenarnya inti. Kalau teman-teman masih fresh graduate, kayak gitu experience memang bisa dimunculkan juga kalau misalnya teman-teman ada kayak apa sih freelance, kemudian paruh waktu itu apa sih? Paruh waktu, ya paruh waktu lah. Magang bisa nggak ya? Ya mungkin bisa magang. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya yang udah berpengalaman biasanya memang dicantumkannya yang kerja beneran aja setelah lulus kayak gitu. Nih misalnya contohnya di sini ya. Kita langsung masuk ya. Nah di sini kebetulan klien kita ini dia kerjanya masih di Astra aja, Astra International. Cuman memang dia promosi dari manajemen trainee ke sales supervisor. Nah, jadi bentuknya kayak gini kan nanti kalau diurutin. Kalau teman-teman nanti punya istilahnya di perusahaan yang sama tapi posisinya berbeda gitu, itu bisa kayak jadi ada garis timeline-nya gitu. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman itu mau menambahkan experience, klik di tanda plus ini, kemudian nah lakuin aja. Kayak title-nya apa? Kalau di sini kan sales supervisor. Misalnya teman-teman misalnya nih example retail sales manager, itu bisa diisi kayak gitu. Terus employment type-nya bisa diisi juga part-time, full-time, self-employed, freelance, kontrak, internship, apprenticeship, seasonal. Jadi bisa gitu. Part-time ya, part-time, freelance juga bisa, self-employed bisa teman-teman kalau freelance ya gitu bisa juga. Kayak ini kontrak juga bisa, nggak harus full-time. Misalnya kontrak 9 bulan atau 12 bulan, 6 bulan kayak gitu nggak apa-apa. Internship juga bahkan bisa, magang ya. Kayak gitu. Terus company name itu nanti dia bisa muncul lambangnya gitu kalau misalnya company-nya itu punya LinkedIn. Katakanlah ini ya, Astra International ya. Nah, Astra International TBK Isuzu Sales Operation Company Automotive. Ini bisa, jadi kayak muncul ada logonya kayak gini. Kalau company-nya yang teman-teman udah kerja itu udah punya LinkedIn profile. Nah, nanti nyantel tuh ke akun company-nya, akun kantor. Kayak gitu. Terus location-nya di mana itu cukup jelas. I'm currently working in this role atau enggak. Kalau misalnya enggak, nanti dikasih end date juga. Kalau misalnya masih nggak usah kasih end date karena dia langsung start date doang. Kemudian bisa juga dipilih and current position of now. Kayak gitu, ini kalau misalnya update pekerjaan lah.
kayak gitu. Kemudian headline-nya juga bisa diganti kalau misalnya masih baru tadi kan. Jadi headline itu kalau teman-teman udah kayak ganti posisi atau menambahkan posisi baru kayak gitu bisa langsung diupdate. Kemudian industrinya bisa diupdate. Terus deskripsi. Nah, mungkin akan kita kasih ini ya, tips and tricks buat deskripsinya kali ya, karena kan yang lain udah cukup jelas. Nah, misal di sini. Jadi deskripsi itu paling penting. Nah, di sini deskripsi itu kurang lebih sama kayak yang ada di about sebenarnya. Makanya kenapa tadi kita bilang kalau about itu diisi akhir. Karena ya masukin aja about itu. Terus misalnya nih, ini kan ya. Ini ya, kita bahas yang ini ya. Terus ini jadi kayak kurang lebih isinya sebenarnya adalah responsibility sama achievement. Nah, sebenarnya udah sih itu aja. Cuman ini ditambahin biar nggak terlalu langsung masuk ke intinya. Cuman biar kayak ada bridge-nya tadi kan. After being a management trainee for a year, I was promoted to be a sales supervisor with the responsibilities are as follows. Kayak gitu. Sales team with ya kayak gini, terus kemudian achievementnya, terus kemudian jangan lupa kalau misalnya ada achievement itu ditambahkan dengan foto. Kalau ada achievement, karena itu kayak jadi bukti gitu loh, dan kredibel ininya, pencapaiannya gitu. Boleh kok. Lagian juga LinkedIn mengakomodasi itu gitu. Nah ini sama. Nah nanti kalau misalnya sama dianya, perusahaannya nanti bakalan jadi kayak gini. Terus, nah ini kan ada kayak bridge-nya kan. I was a management trainee in my first year in Asta International with responsibilities including achievements-nya juga dikasih. Nggak usah terlalu bertele-tele ya, karena ya yang penting-penting aja kan jadi dimasukkan di sini kayak gitu. Terus langsung masuk ke education. Education ini biasanya paling mentok ya, paling mentok itu SMA, paling minimal, istilahnya, paling jauh jangan sampai ke SD, SMP kayak gitu, nggak perlu sampai ke SMP atau SD. Sekarang udah wajib belajar 9 tahun ya. Iya, semoga ya kalau teman-teman bisa SMA ya dicantumin paling mentok SMA atau kuliah kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya teman-teman itu masih kurang beruntung ya dicantumin mungkin di SMP juga boleh. Kalau memang pendidikan terakhirnya itu juga nggak apa-apa dicantumkan. Terus yang dicantumin itu apa aja? Namanya jelas. Ini ya kurang lebih kayak gini ya. Nama itu nanti juga bisa di search sekolahnya teman-teman apakah punya LinkedIn. Kalau misalnya ada LinkedIn langsung dicantumin aja degree-nya itu, kemudian
field of study. Rata-rata memang ini sampai ke university sih. Cuman SMA juga masih oke lah, kayak gitu. Field of study, terus start date, end date, kayak gitu. Kemudian grade. Kalau di sini dia IPK ya. Terus activities and societies during college. Di sini misalnya, atau during that stage, kayak gitu. Ini dia sempat jadi organisasinya, sempat ikut kayak Momentum Engineering Press Agency, kemudian asisten rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Kemudian dia juga dapat di program kreativitas mahasiswa. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau bisa ditambahkan foto ya tambahkan foto. Itu lebih bagus. Cuman fotonya jangan yang ya ngerti lah ya, maksudnya foto yang proper lah untuk LinkedIn. Karena ingat LinkedIn itu bukan Facebook atau Instagram. Kayak gitu. Cantumkan organisasi yang diikuti, bisa dimasukkan prestasi selama di stage tersebut. Baik. Kemudian skills itu gimana ya? Ini agak tricky sih. Skills itu sebenarnya. Jadi usahakan tetap masukkan skills yang relevan dengan bidang kalian atau bidang yang ingin kalian tuju, kayak gitu. Misalnya, kenapa saya bilang ingin? Karena bisa jadi nih ya, keadaan banyak di dunia kita itu yang misalnya kuliah apa, kerjanya apa, gitu kan. Karena memang ya nggak apa-apa, itu nggak salah juga kayak gitu. Terus misalnya kuliahnya kayak akuntansi kayak gitu, tapi punya skill desain grafis, ya nggak apa-apa, kayak gitu dicantumin aja di sini. Kalau memang itu bidang yang ingin teman-teman tuju, atau memang sekarang bidangnya itu memang berbeda dengan yang educationnya teman-teman, kayak gitu, itu nggak apa-apa. Dan masukkan skill yang relevan dengan ya udah yang relevan lah ya. Terus nah ini kenapa nih ada tulisannya satu kayak gitu, apa sih artinya? Itu namanya rekomendasi. Nah ini ada yang ternyata ada yang merekomendasi ini, si Anugerah Dewa Ramadan kayak gitu. Dia mengakui bahwa sales operannya si Diara Sabidina ini bagus, otomotif salesnya ini bagus, manajemennya juga bagus, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian teman-teman ini punya channel, punya teman yang juga punya LinkedIn, kayak gitu, minta rekomendasi skills dari teman-teman, friends. Jadi ya penting lah, at least ini tuh hampir kayak follower gitu. Follower, jadi lumayan penting skillsnya ini kalau misalnya di endorse, jadi diakui. Kemudian bisa juga teman-teman itu take skill quiz itu apa? Nah jadi take skill quiz itu adalah semacam sertifikasi yang bukan sertifikasi, apa ya, penilaian
yang diberikan LinkedIn kepada teman-teman tentang sesuatu gitu. Saya ini Microsoft Excel kayak gitu. Seberapa jago sih teman-teman untuk Microsoft Excel? Nah, di LinkedIn itu ada tesnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lolos tes Microsoft Excel dari LinkedIn, nanti ada kayak semacam badge-nya gitu loh. Di sini di sini nah di sini akan ada kayak apa ya, pokoknya tulisannya LinkedIn skill test gitu, itu ada di sini. Cuman biasanya kalau yang tes-tes kayak gini itu skill-skill apa sih namanya, skill-skill teknis gitu. Jadi kalau skill kayak manajemen, leadership kayak gitu tuh, seingat 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 kita nggak ada deh. Jadi ada kayak adanya kayak Microsoft Excel atau Microsoft Word, PowerPoint, kemudian SEO dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kemudian honors and awards. Jadi setelah ini ya, skills bisa ditambahkan honors and awards kalau misalnya teman-teman punya. Oh, ini tambahin tadi coba skill test dari LinkedIn. Jadi ini terutama untuk skill yang relevan. Ini kalau saya dengar-dengar itu memang penting mempunyai badge, apalagi kalau memang skillnya relevan dengan posisi kita kayak gitu. Cukup penting. Terus honors and awards. Honors and awards. Penghargaan lah ya. Honors and awards. Di sini sebenarnya cukup singkat sih kalau honors and awards. Jadi tinggal dimasukin aja title-nya apa, judul penghargaannya, kemudian associated with. Nah, inilah kenapa kita penting untuk memasukkan misalnya pekerjaan tadi ya sama edukasi, karena nanti akan bisa ditambahkan ke associated with ini. Jadi ada pilihan nih sales. Jadi ketika teman-teman mendapatkan penghargaan itu, teman-teman itu sedang di mana kayak gitu. Oh, ternyata pas si dia ini jadi best supervisor commercial vehicles, yaitu lagi jadi sales supervisor di Astra International TBK. Terus issuernya ya Astra International. Bulannya kapan? Kemudian description-nya, oh dia description-nya di best supervisor untuk South Sumatera area kayak gitu. Terus ya yang lain sama ini juga nih kan associated with Diponegoro University, karena waktu mendapatkan penghargaan ini dia itu sedang menjadi student at Diponegoro University. Walaupun misalnya penyelenggaranya bukan dari Diponegoro University, tapi ketika dia mendapatkan penghargaan ini dia sedang menjadi student. Nah, ini juga ini ketika dia sedang SMA. Nah, karena SMA nggak dicantumin ya berarti nggak ada ya associated with-nya. Tahunnya mungkin bisa dicek juga kalau oh ternyata 2012 dia lagi SMA, kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau ini pun nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Yang penting kan ini. Kayak gitu kurang lebih untuk honors and awards. Nggak begitu banyak sih karena memang dari fiturnya sendiri memang cukup singkat. Languages jelas
dimasukin aja. Biasanya kalau misalnya English bisa dimasukin pilihan apakah elementary proficiency, limited working proficiency, full professional atau native or bilingual proficiency, kayak gitu. Lalu organization juga sebenarnya ini cukup singkat. Nah, ini cukup singkat karena memang keterbatasan. Itu juga misalnya ini hampir sama kayak understand awards tadi ya. Kayak gitu. Work systems engineering and ergonomic laboratorium. Positionalnya laboratorium assistant associated with, kemudian 2016 2018 description-nya mungkin misalnya kayak job desk dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi di sini kita prefer enggak karena udah jauh dan teman-teman kalau misalnya di fresh graduate biasanya lebih baik untuk diisi kalau fresh graduate. Tapi kalau misalnya udah apa ya udah berpengalaman dan itu ternyata organisasinya itu waktu kuliah kayak gitu. Jadi nggak kalau kita pikir nggak perlu dicantumin lah kayak deskripsi job desk-nya ngapain kayak gitu. Karena memang dia udah berpengalaman kerja kayak gitu, dan ini organisasinya waktu kuliah 2016 sampai 18 kemarin, jadi kita nggak pilih untuk memberikan deskripsi kayak gitu. Terus ini juga sama kayak gitu, walaupun achievementnya itu ada achievementnya nanti masuk ke understand awards tadi kayak gitu. Jadi terkait lah, tapi udah dicantumin di sana kayak gitu. Karena udah dicantumin di sana, jadi deskripsinya lebih baik kayak job desk. Cuman ya karena udah terlalu lama, jadi prefer untuk lebih ringkas saja kayak gitu. Nah, terus ada interest biasanya muncul kalau teman-teman itu nge-follow perusahaan atau orang-orang ya, pokoknya nge-follow lah ibaratnya kayak gitu. Jadi tadi sampai mana ya, organizations ini jelas lah ya, cukup jelas. Ini bisa dikaitkan dengan gimana ya? Bisa dikaitkan dengan education atau position. Nah, jadi ini kan associated with kan. Terus organization juga bisa dikaitkan kayak gitu. Dan interest ya ini otomatis keluar sih ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang kurang ya. Languages cukup jelas ya, udah jelas kan, nggak ada nggak ada tips and tricks karena memang formatnya kayak gitu. Terus lagi kalau misalnya masih kurang bisa add profile section. Kalau misalnya masih kurang
Gini. Kalau misal masih ada yang pengen ditampilkan, bisa add profile section. Masih ada bagian. Nah, jadi kayak tadi profile section itu macam-macam kan. Saya kebetulan kan dia kan nggak ada yang pengen ditampilkan dalam volunteer experience. Jadi nggak ditampilin. Kalau misalnya teman-teman ada juga bisa kayak gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada paten kayak gitu, pernah membuat apa kayak gitu, kemudian didaftarkan paten kayak itu bisa. Kemudian publikasi kalau misalnya teman-teman itu membuat paper, jurnal, penelitian kayak gitu, kemudian dipublikasikan bisa, atau buku kayaknya bisa karena ada ISBN-nya. Terus ya yang tadi yang sudah kita jelasin di awal ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk profil LinkedIn, dan semoga bermanfaat pengalaman kita untuk ngehandle untuk mempercantik LinkedIn-nya klien kita. Semoga bermanfaat. Thank you. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Siapa tahu di kedepannya itu ada video-video yang juga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya nggak suka, ya silahkan, itu ada tombol dislike gitu, nggak apa-apa. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, friends.